Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sudah hampir berada di penghujung akhir daripada bulan Ramadan. Berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita kesehatan lahir batin, ketetapan iman Islam yang sempurna, dan juga keistiqomahan dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama hamba-hambanya yang soleh nanti. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan merupakan satu bulan yang senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang begitu banyak diskon-diskon Allah berikan untuk kita selaku umat Islam. Kenapa tidak? Karena memang di dalam bulan Ramadan ini seperti sebuah mall yang begitu mahal, yang awalnya sebelum dapat diskon itu mall itu menjual barang-barang kebutuhan dengan harga yang tinggi, dan kita yang uangnya terbatas tentunya agak sedikit ngeri untuk masuk ke sebuah mall tersebut. Tapi ternyata ketika masuk dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan Ramadan, Allah berikan begitu banyak diskon-diskon terhadap amaliyah-amaliyah kita. Dan juga insya Allah tema kita pada hari ini yakni masih masuk dalam edisi Ramadan, yakni amalan terbaik di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena memang Ramadan itu satu bulannya berisi semua kemuliaan-kemuliaan, yakni terdiri dari 3 bagian. Yang pertama 10 malam pertama, yakni 10 putaran yang pertama Allah turunkan rahmat. Lalu di 10 putaran yang kedua Allah berikan maghfirah atau ampunan. Yang 10 putaran ketiga Allah bebaskan kita dari api neraka. Alhamdulillah kita sudah berada di malam ke-10 akhir daripada bulan Ramadan. Berharap mudah-mudahan kita masih terus berusaha dan berupaya untuk mantes-mantesin diri kita, biar lebih pantas dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya, dengan melakukan seluruh amaliyah-amaliyah yang harus kita tingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang di dalam malam tersebut, malam yang 10 terakhir ini, ada satu malam khairum min alfis sahrin, yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita melakukan sebuah amaliyah atau melakukan amalan itu lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau yang disebut dengan nama Lailatul Qadar. Kalau kita mendapatkannya, kita hitung-hitung 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih. Dan kayaknya agak sedikit nggak mungkin kalau kita mikir-mikir umur kita sampai di usia 83. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa sampai masuk di dalam usia tersebut dan semua berisi tentang kebaikan-kebaikan kita. Dan alhamdulillah malam Lailatul Qadar yang kabarnya ini ada di antara 10 malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, yakni 21, 23, kemungkinan besarnya 25, 27 dan juga 29. 5 malam dari 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan ini kemungkinan akan datang kepada orang-orang yang Allah kehendaki, akan hadir kepada orang-orang yang Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Maka dari itu siapa yang bisa mendapatkannya? Siapa saja bisa yang ingin berusaha meraih tersebut, meraih daripada Lailatul Qadar tersebut. Dengan amaliyah-amaliyah apa? Dengan meningkatkan seluruh amaliyah-amaliyahnya, yakni salah satunya bukan cuma di saat malamnya, tapi dari mulai saat pelaksanaan puasanya
saumnya dari mulai hari-hari siang-siang harinya sudah kita perbaiki semuanya. Lalu juga kualitas daripada ibadah salatnya, kualitas daripada ibadah tilawah Qur'annya, kualitas daripada sedekahnya dan juga ibadah-ibadah lainnya. Kenapa? Sayang banget ketika Allah berikan dalam 1 tahun itu hanya 5 malam. Salah satu di antaranya 21, 23, 25, 27 dan 29. Lalu kita cuma nyanyain begitu saja. Sayang benar. Jadi ketika ada atau kita berjumpa dengan di malam-malam ganjil tersebut, silakan maksimalkan seluruh ibadah kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah, untuk lebih menjadikan ibadah kita ibadah yang jauh lebih berkualitas. Agar apa? Agar kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Kabarnya Lailatul Qadar ini dengan memiliki berbagai tanda, bahwasanya turun bukan cuma sekedar lebih baik daripada 1000 bulan, tapi di malam tersebut Allah turunkan ribuan bahkan jutaan malaikat. Untuk apa? Untuk memohonkan kepada Allah segala sesuatu yang kita pinta. Jadi memberikan bantuan bagi kita yang mendapatkan malam tersebut. Misalkan kita mohon tuh dari siang sampai malamnya kita minta, ya Allah ampunilah aku. Malaikat memohonkan ampunan juga untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkat bantuan-bantuan doa-doa daripada malaikat itulah makanya Allah sebut bahwa malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga apa? Tidak mungkin ketika segala sesuatu yang sudah kita peroleh, yang sudah kita dapatkan dengan baik, lalu keinginan-keinginan yang sifatnya keinginan duniawi tidak ada yang terlaksana, itu nggak mungkin. Maka dari itu nih jangan pernah sia-siain 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan dengan seluruh amaliyah-amaliyah yang terbaik. Nih perbaiki salatnya, sungguh-sungguh, jangan main-main lagi. Sementara justru yang lebih banyak pahala Allah berikan itu di 10 terakhir. Sementara umumnya kita di 10 terakhir itu amalan udah mulai kendor semua. Coba lihat ketika masuk Ramadan, alhamdulillah giat baca Qur'annya. Tilawahnya rajin, alhamdulillah sampai bisa finish 10 malam pertama sudah dapat khatam Qur'an. Ketika sudah khatam Qur'an, udah mulai kendor tuh di 10 malam kedua. Biasanya sudah 10 hari sudah hatam 30 juz, ini sudah 10 hari bacanya baru 5 juz. Berarti makin menurun. Maka dari itu inilah yang harus diperhatikan oleh kita semua. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti apa? Jangan ibadah kita di dalam Ramadan baik puasa, sholat, lalu juga baca Quran, sedekah dan amal-amal lainnya itu semakin hari semakin kendor. Tapi justru semakin hari semakin ditingkatkan, apalagi di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena disitulah diskon Allah berikan besar-besaran. Yang gak ada lagi tandingannya diskonnya. Maksudnya seperti apa? Tadi contohnya masuk dalam Ramadan yang pertama, seluruh amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di 10 putaran terakhir, bahkan amaliyah kita tadi ketika Allah memberikan takdir kepada kita mendapatkan Lailatul Qadar, khairum min alfis sahrin. Kita akan mendapatkan malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun. Itu bahkan lebih. Maka dari itu berusahalah dengan memaksimalkan seluruhnya, termasuk baca Qur'annya. Nih jangan sampai kendor ketika sudah masuk 10 terakhir, tarawihnya. Biasanya ini mulai kendor. Tarawih di seminggu pertama penuh. Nanti putaran seminggu kedua sudah mulai maju safnya.
minggu putaran ketiga lebih maju lagi. Nanti pas terakhir di putaran keempat biasanya sudah tinggal imam sama Bilal saja. Itu jangan sampai terjadi. Bahkan harusnya ketika menjelang 10 hari terakhir dari Ramadan ini, harusnya ayo kita hidupkan lagi. Untuk apa tidak lain? Untuk bisa mendapatkan malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Insya Allah ketika kita bisa mendapatkan malam tersebut, mohon maaf, Allah hadirkan ketenangan hati dalam diri kita. Cirinya seperti itu. Bagaimana caranya untuk bisa kita mendapatkan Lailatul Qadar? Cirinya gimana? Apakah ada tanda-tandanya? Satu, Allah berikan ketenangan buat kita. Tenang, walaupun masalah kita banyak, Allah tapi hadirkan ketenangan. Kenapa? Karena tadi warruhu fiha, malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi untuk memohonkan seluruh apa yang kita mohonkan kepada Allah. Gak tanggung-tanggung, paling istimewa banget kita di malam itu. Kenapa? Karena kita orang yang biasa-biasa aja, tapi malaikat Jibril turun untuk memohonkan segala permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti satu keistimewaan besar bagi kita. Dan terkadang ini masih banyak di antara kita menyepelekannya. Apalagi sudah mulai sibuk dengan edisi pulang kampung, sibuk bebenah untuk perlengkapan lebaran. Tolong jangan sampai edisi kita pulang kampung saat lebaran, edisi kita persiapan untuk menyambut Idul Fitri, jangan sampai mengurangi kualitas ibadah kita di penghujung Ramadan. Kenapa? Karena satu yang menjadi tekad dan moto dalam hidup kita, belum tentu tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Inilah makanya harus terus kita tingkatkan, harus terus kita perbaiki. Jangan bangga dengan segala amaliyah yang sudah kita lakukan. Harus yang ada terus ditingkatin. Anggap saja kita belum punya amal apa-apa. Sehingga kita tidak menjadi takabur. Terkadang kan kita sudah selesai, oh saya sudah hatam 1 kali. Ya udah, putaran yang keduanya sudah mulai kendor. Harusnya ketika hatam 1 kali, di putaran yang kedua harus lebih semangat. Ingat, Imam Syafi'i menghatamkan Quran selama Ramadan itu sebanyak 60 kali. Kayaknya kita agak jauh kalau untuk sampai 60 kali seperti Imam Syafi'i. Paling tidak, setidaknya kita punya target. 10 hari kita harus hatam 1 Quran, 20 hari 2 kali Quran, 30 hari atau 1 bulan lamanya kita berpuasa, paling tidak kita sudah hatam Quran 3 kali. Banyak juga amalan selain daripada tadi puasa, lalu juga baca Quran, salat tarawihnya. Maaf, banyakin peluang-peluang waktu yang kita miliki untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh juga zikirnya itu dengan kita membaca Quran. Seandainya, mohon maaf, sekiranya saat kita membaca Quran lalu mata kita ini sudah tidak kuat karena mungkin atau sudah berair atau karena mungkin ada faktor-faktor kesehatan mata yang mengganggu, kita tetap bisa mendapatkan pahala baca Quran. Apa salah satunya? Kita membaca surat Al-Ikhlas. Perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Tapi bukan berarti ketika sudah membaca surat Al-Ikhlas kita tidak membaca Quran lagi. Itu salah. Jadi ketika kita sudah baca Quran, aduh kayaknya saya sudah 1 juz, matanya nih sudah gak keruan nih ngelihat Qurannya. Sudah double-double nih hurufnya. Akhirnya kita tutup dulu Qurannya, sementara kita masih tetap melanjutkan bacaan Quran kita. Misalkan baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Apa kata Rasulullah? Membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama seperti khatam 1 Al-Quran. Jadi perbanyak baca surat Al-Ikhlas di mana ada waktu luang. Habis salat tarawih, baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang 3 kali. Diulang, semakin banyak kita mengulang, insya Allah pahala kita sudah jauh lebih banyak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada amalan yang lebih utama selain daripada ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, yaitu adalah amalan membaca Al-Quran. Makanya tingkatkan baca Qurannya. Tujuannya apa tadi?
untuk bisa mendapatkan ketenangan batin kita. Lalu amaliyah apa lagi yang harus kita tingkatkan? Boleh amaliyah yang ditingkatkan, ya ini mengisi seluruh ruang-ruang waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan cuma tadi baca Quran, bisa juga kita mentadaburi Al-Quran dengan cara mungkin kita ikut atau hadir dalam iktikaf di masjid-masjid. Itu bisa kita lakukan, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ini bagian daripada amalan-amalan yang berkualitas juga di menjelang akhir 10 bulan Ramadan. Kenapa? Kita tidak tahu, karena memang Allah tidak memberikan hanya khusus untuk si A, hanya untuk si B yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi Allah berikan kebebasan kepada siapa saja untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, siapa saja yang mau ingin meraihnya. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua yang selalu masih terjaga pada saat ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berharap. Mudah-mudahan Lailatul Qadar tahun ini bisa kita dapatkan, insya Allah. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati indahnya Ramadan. Mudah-mudahan bukan cuma di tahun ini, tapi tahun-tahun yang akan datang juga Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini berada di penghujung akhir di dalam 10 hari Ramadan. Ini banyak hal-hal juga yang harus diperhatikan bagi kita, khususnya umat muslim. Yakni apa? Allah berikan satu keutamaan di 10 hari terakhir, yakni bebaskan kita dari api neraka. Bagaimana agar kita terbebas daripada api neraka tersebut? Salah satunya, perbanyaklah kita untuk membaca zikir. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta sama Allah ampunan yang banyak, amalin yang banyak itu dibaca setiap hari selama bulan Ramadan. Insya Allah dengan segala ampunan yang kita mohonkan, lalu Allah merahmati kita dengan memberikan ampunannya, insya Allah ketika kita nanti masuk di hari raya Idul Fitri atau ketika kita ditinggalkan oleh Ramadan, kita seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan. Maka dari itu bebasnya kita dari segala dosa-dosa itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan banyaknya mohon ampun kepada Allah. Zikir yang paling utama di bulan ini yang pertama adalah ampunan. Mohon ampun sama Allah, dibebasin dari segala api neraka, minta juga ditutupkan segala aib-aib kita, minta juga diampuni dosa-dosa kita, baik dosa diri sendiri, dosa kedua orang tua, dosa para guru-guru kita, dosa kerabat dan saudara kita, semua kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan ampunannya kepada kita dan kebahagiaan di dalam bulan Ramadan ini senantiasa akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesempatan-kesempatan di hari-hari Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi dengan satu amalan yang penuh dengan amalan kualitas. Tinggal kita cek berapa banyak amalan yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini, khususnya di penghujung akhir ini, dengan amalan-amalan yang terbaik. Kalau memang belum atau masih biasa-biasa aja seperti putaran pertama, mari, tidak ada kata terlambat. Ayo tingkatkan terus, jangan pernah buang kesempatan untuk melakukan kebaikan barang sesaat pun. Ingat, kesempatan itu hanya akan datang satu kali. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada orang-orang yang merugi yang sudah Allah sebutkan dari Al-Quranul Karim. Demi masa putar terus tuh 1, 2, nggak terasa nih kita udah hampir di akhir Ramadan, ya kan? Baru kemarin kita masuk Ramadan, berarti benar yang Allah tuliskan di dalam Quran, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Manusia yang mana yang berada dalam kerugian? Mereka yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, mereka yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan tahun ini. Bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita kesempatan untuk bisa masuk di dalam Ramadan ini. Jadi jangan pernah dibuang
Sayang, ini diskon sudah besar-besaran Allah berikan. Ayo kita gunakan diskon ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk bisa membebaskan kita daripada jilatan api neraka. Insya Allah ketika Allah sudah bebaskan kita daripada api neraka, mudah-mudahan kita adalah merupakan bagian daripada hamba-hamba Allah, daripada umat Rasulullah yang bisa mencapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena tadi kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, dirahmati oleh Allah, diberikan keberkahan dalam hidup selama 83 tahun lebih. Tuh kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ada tebak-tebakan. Di sini nggak ada, oh saya yang sudah dapat nih, rasa-rasanya saya tenang banget nih. Di malam 23, di malam 25, di malam 27. Jangan-jangan saya nih yang dapetin Lailatul Qadar. Nggak usah kepedean. Yang ada nggak perlu kita seperti itu. Yang ada tingkatkan terus saja amalan-amalan di dalam Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Kenapa? Karena hasil dari Lailatul Qadar itu salah satunya bisa terlihat. Apa terlihatnya? Cirinya kita lebih baik dari sebelumnya. Oh, yang sebelumnya biasa saja amaliyahnya. Setelah Allah takdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar, setelah itu Allah tingkatkan seluruh amaliyah kita. Jadi nggak usah ngukur-ngukur sendiri. Jadi tugas kita cuma satu, berusaha, berupaya dengan meningkatkan seluruh amaliyah kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Cirinya kan gampang. Kalau kita bisa mengubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik lagi, khususnya dalam ibadah kepada Allah, mudah-mudahan Lailatul Qadar itu di tahun ini sudah kita dapatkan insya Allah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merenung, memohon kepada Allah ampunan. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya perbanyak berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah benar-benar merahmati kita. Baca syahadat dulu. Syahadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Minta sama Allah agar kita diberikan kebebasan daripada api neraka. Insya Allah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terindah buat kita. Dan insya Allah juga Allah nanti akan takdirkan kita ketika Ramadan ini menjadi Ramadan terindah. Allah takdirkan kita nanti mengakhiri kehidupan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Karena tidak ada yang terindah bagi setiap umat manusia kecuali dapat mengakhiri kehidupannya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi ketika dia akhir kehidupannya mampu dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah satu kalimat yang begitu indah yang nanti disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang tenang? Ya tadi yang mampu mengakhiri kehidupannya dalam kondisi yang baik. Dipersilakan langsung, gak tanggung-tanggung sama Allah. Fadkhuli fi ibadi, silahkanlah engkau masuk bersama hamba-hambaku yang ahli ibadah. Wadkhuli jannati, dan silahkanlah engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kita keberkahan, ketetapan iman Islam yang sempurna, keistiqomahan dalam ibadah. Mudah-mudahan itu yang selalu kita harap, ya Allah. Berikan saya keistiqomahan dalam ibadah. Di penghujung akhir Ramadan ini, mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan esok kita bisa ketemu kembali dalam tayangan yang sama. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.